Bincang-bincang seru dengan narasumber yang kece. Saatnya Bisikan Lulu. Bisik-bisik asyik, anti julid. Oke, kembali lagi view listener di podcast Bisikan Lulu episode ke-11. Kemarin-kemarin sempet salah gitu ya untuk episodenya, tapi insya Allah ini udah lumayan hafal sekarang. Dan kemarin juga nih dok ya, for your information nih view listener, kemarin itu sempat saya dihubungi oleh Mungki, tanya Bisikan Lulu itu apa, itu nama programnya. Emang lumayan agak aneh, tapi nggak apa-apa karena hostnya ya Lulu gitu. Jadi kita kembali lagi di sini dan selamat berpuasa juga untuk view listener semuanya, karena ini kita sudah memasuki 10 hari kedua ya. Kita sekarang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton, Kabupaten Pekalongan nih view listener. Dan sudah hadir juga tentunya ada dokter yang ahli di bidangnya. Ada yang bisa nebak nggak sih hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas tentang pergizian duniawi nih. Kira-kira nih ya, kita 1 bulan itu berpuasa kurang gizi nggak ya kira-kira? Nah makanya kita udah undang ada Dokter Dimas Widahyu ya, spesialis gizi klinis, ada Vinem. Nah Vinemnya itu apa nih dok? Vinem itu apa ya? Saya ngambil sekolah lagi di luar negeri untuk fellowship namanya. Oh, di mana itu luar negerinya? Saya ambil di India. Oke. Jadi itu fellowship in Vinem ya. Vinem. Fellowship in Nutritional Environmental Disease. Oke, berarti itu khusus gizi klinik atau gimana tuh? Nutritional and Environmental, jadi gizi yang berkaitan dengan lingkungan. Kayaknya masih lumayan jarang nih saya mendengar ya. Apa emang akunya yang kurang kurang luas nih main-mainnya, atau mungkin berarti itu khusus di India aja? Ada Australia. India, Australia gitu ya. Itu berapa lama sih dok? Saya ambil itu 2 tahun. 2 tahun ya. Oh, lumayan juga ya. Kayak short course gitu ya? Oke, 2 tahun ya. Oke, dan karena kita sudah tadi ya udah di-mention nih di 10 hari kedua bulan Ramadan, mungkin di sini masih ada yang bertanya-tanya juga kalau misal ada yang diet ataupun penggemukan. Kalau diet mungkin sama aja gitu ya, tapi kalau penggemukan itu gimana? Nah, kita akan bahas di hari ini. Tapi sebelumnya nih ya dokter, karena dokter itu spesialis ahli gizi nih ya view listener, mau tanya dulu nih, kalau sebenarnya puasa itu ada manfaatnya nggak sih kalau dari sudut pandang ahli gizi? Nggak hanya dari ahli gizi ya, itu kan memang sudah diwajibkan dari Allah ya untuk kita berpuasa. Kalau berpuasa itu pasti bermanfaat bagi tubuh kita. Ada yang bahasanya kalian Gen Z itu ini detox gitu ya. Buat detox tubuh. Iya betul, karena itu memang sebagian kita akan membersihkan ya. Yang tadinya pola makannya tidak teratur menjadi teratur. Terus makannya kita pasti diatur ya, mau buka mau sahur gitu kan, disiapkan dengan betul gitu ya makanannya gitu. Terus tidur, kita juga beribadah cukup banyak. Insya Allah semuanya itu memang sudah menyehatkan tubuh. Oke, jadi tidak hanya dari segi agama ya, tapi dari segi gizi pun di tubuh kita itu ada manfaatnya gitu. Tapi terkait kebutuhan gizi nih ya dok ya, sama nggak sih ketika kita itu puasa sama hari-hari biasa yang dibutuhkan oleh tubuh itu? Nah, kalau kita ngomong masalah kebutuhan tubuh itu balik lagi ke kita masing-masing ya, individual gitu. Jadi kebutuhan tubuh per hari itu mau puasa ataupun tidak puasa itu sama saja, karena jumlah kebutuhan kalori kita bahasanya ya. Kalori yang dibutuhkan oleh tubuh itu tergantung dari satu jenis kelamin ya, laki-laki sama perempuan itu pasti berbeda. Lebih gede yang banyak yang laki-laki. Gitu. Terus yang kedua usia. Jadi orang tua, anak-anak sama bayi atau balita itu pasti berbeda.
jumlah kebutuhannya. Iya. Yang ketiga, jenis aktivitas daily-nya. Dia pekerjaannya itu apa? Butuhkan tenaga yang banyak, apa sedang, apa sedikit. Itu pasti mempengaruhi. Terus yang keempat, orangnya sedang sakit atau tidak. Iya, Gitu. oke. Itu Kondisi jelas tubuhnya. ya. Jadi entah itu kita sedang berpuasa ataupun tidak berpuasa, ya kebutuhan kita itu dihitung dari Oke. itu. Ini mbaknya kan kecil Aduh. ini ya. Sudah saya duga akan dimention seperti itu ya. Saya juga kecil tapi saya tidak terlalu kecil. Tapi masih ideal kalau dokter. Nah, ini orang yang kecil gini pasti kebutuhannya sedikit, beda sama yang gemuk misalnya, itu beda gitu. Lah, sekarang tinggal bagaimana kita membagi jumlah. Misal kebutuhan kalori tubuh kita tuh 1.500 kalori. Kalau hari-hari biasa kan kita bisa makan 3 kali, Betul. pagi, siang, malam. Nah, kalau puasa kan kita hanya boleh makan sekitar berapa 2 kali jam ya? tuh jendela makannya? 10 jam ya, kayaknya puasa Sekitar kan 10 kita jam. 14 jam, kita boleh makannya 10 jam. Dalam 10 jam itu mau kita bagi berapa kali makan gitu. Commonly kan cuma 2 kali ya, Iya, biasanya. sahur sama Sama buka. buka. Tapi kan ada juga orang yang makannya bisa 3 kali. Abis terawih gitu ya, Dok ya? Iya, makan lagi. Jadi nggak ada beda ya. Iya, oke. Cuma diputer aja jamnya. Waktunya gitu, aja waktunya ya, aja. timingnya aja. Nah, kalau kita ngomong kebutuhan tadi ya, misalnya, apakah masih nanti nggak kurang gizi dok Iya, kalau betul. berpuasa? Nah itu lagi balik lagi ke orangnya. Kebutuhan nutrisi tubuh kita itu memang sudah ada patokannya ya, mengandung gizi makronutrien, mikronutrien gitu. Yang makronutrien itu apa? 3 itu yang besar, karbohidrat, protein, lemak gitu. Mikronutriennya apa? Ditambah yang kecil-kecil, ada sayuran, ada buah-buahan, ada mineral, air gitu ya. Nah, itu semuanya harus dicukupi dalam makan kita sehari itu, entah untuk buka ataupun untuk sahurnya. Jadi harus mengandung semua komponen nutrisi itu. Jadi namanya diet sehat gizi seimbang. Oke. Gitu kan ya? Oh iya, oke. Ngomong-ngomong gizi seimbang nih. Sekarang kan kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang diganti gizi seimbang gitu Nah, ya. itu betul. Bedanya apa nih, Dok? Bedanya sebenarnya nggak banyak beda ya. Kalau kemarin kan kita 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya apa? Susu, gitu iya. ya. 4 sehatnya apa? Kan sama ya, itu di piringnya itu ya. Iya. Ada karbohidrat, ada protein, ada sayuran, buah-buahan gitu. Terus ditambah susu 1 gelas. Iya. Kalau sekarang diet sehat gizi seimbang. Itu juga sama, kita plate itu. Isi piringku gitu ya. Isi yang piringku, dijangan. betul. Isi piringku dibagi berapa tuh? 1/3, 2/3-nya hampir setengah atau agak sedikit itu sayuran dan buah-buahan. Oke, jadiin 1. Ya. Oke. Terus yang 1/3 lagi sayur, lauk, 1/3-nya lagi Karbo. nasi, Oke. gitu. Terus jumlahnya itu, kandungan gizinya itu harus memenuhi tadi. Jadi tidak perlu ditambahkan susu kalau misalnya sudah tercukupi. Ya, kandungannya sudah Oke. tercukupi. Berarti sekarang susu itu nggak terlalu wajib gitulah ya istilahnya. Karena kan makanan-makanan pun juga sudah cukup mengandung lemak, mengandung protein, gitu ya. Oke, kalau tadi kan kalorinya ya, kalau kebutuhan cairan tubuh itu gimana cara ngaturnya nih dok, biar kalau siang itu kita nggak lemes? Sama ya. Kalau untuk menghitung kebutuhan cairan tubuh pun kita masing-masing tuh berbeda sesuai dengan berat badan kita. Oh, gimana rumusnya dok? Rumusnya misal nih berat badannya mau berapa? 50 gitu ya? Iya deh 50. 50. Padahal 40 ya. Berapa dok? Kalau saya kira-kira berapa? Antara 38 sampai 40. Oke, sekarang kita ambil 50 ya coba. Bener ya? Nggak ada yang tahu dok. Kalau 50 gitu ya, kalikan 30 cc per hari. Berarti 30 kali 50, 1.500 ya? cc. Nah, itu berarti kira-kira berapa gelas? Satu Kalau gelas itu kan 200 cc ya. Jadi misalnya 7 gelas, 1.400. Hitung aja yang 100 cc itu ada di buah-buahan, ada di sayuran, ada di nasi gitu ya. Itu kan semua mengandung juga
cairan gitu dari makanan. Jadi 7 gelas itu kita bagi Oke. di dalam 10 jam tadi yang kita waktu jendela makan kita gitu. Sahur gitu. Misalnya tadi berapa? 7 ya. Oke. Bangun tidur minum 1 gelas. Oke, misal bangun jam 3. Ya, minum 1 Oke. gelas. Habis itu makan, menjelang habis makan 1 gelas. Oke. Ya. Oke. Kalau masih mampu lagi, nanti pas imsak boleh ditambahkan 1 gelas lagi. Oke. Kadang rata-rata nggak mampu ya, rata-rata udah. ya. Jadi sebelum dan sesudah udah cukup ya. Berarti masih punya celengan berapa? 5. Itu gimana? gelas gitu. Harusnya sih 3 di pagi, 4 Di waktu buka ya itu. waktu malam gitu. Yang kalau misalnya bisanya 2 ya sudah 2. Yang betul sisanya di situ. Waktu pas langsung dung Gitu ya. maghrib itu minum 1 gelas. Habis itu buka takjilnya apa baiknya? Tadi kan kita ngomong pengen diet sehat ya. Ya, oke. Nah, diet sehat itu takjilnya yang baik ya sebenarnya hanya buah-buahan. Padahal biasanya kita makannya apa? Kalau Gorengan. takjil? Nah, gorengan lah, kolak lah, apa tuh martabak lah, gitu ya. Yang kue-kue manis gitu. Itu semuanya mengandung gula. Nah, gula itu nanti akhirnya akan dimetabolisme juga menjadi lemak. Oke. Belum gulanya dicampur apa lagi itu kan ada tepung, ada minyak gorengan, ada lagi santan gitu ya dan lain-lain. Itu semuanya tuh juga mengandung lemak. Jadi yang santan jadi lemak, udah jelas ya santan lemak. Yang minyaknya tuh kalau untuk yang dijual di gorengan kayak apa coba tuh lihat. Itu ya Sampai gitulah. warnanya Minyak jelantah ya. Nah, Sampai hitam gitu. nah betul kayak gitu. Itu udah nggak terbayangkan itu fatnya itu udah model yang jenuhnya kayak apa ya. Kita namanya lemak trans fat yang susah diurai oleh tubuh gitu. Terus tepung itu juga termasuk karbohidrat yang simpleks seperti gula. Jadi tepung itu sama dengan gula. Nanti akan dimetabolisme menjadi lemak. Sebenarnya karbohidrat itu pertama dimetabolisme untuk cadangan energi kita. Betul. Gitu ya. Tapi masalahnya yang kita makan kebanyakan. Oke. Nggak muat badan yang buat nyimpen. Mungkin biar cadangannya tuh banyak mikirnya gitu kali ya. Cadangannya akhirnya dirubah itu yang tadinya untuk otot Heeh. karena udah nggak muat nih badannya kan ototnya dikit kebanyakannya lemak isinya nggak ada yang buat nyimpen lagi dia akhirnya dirubah metabolismenya menjadi lemak akhirnya semua jadi lemak. Nah kenapa akhirnya zaman sekarang nih anak-anak muda banyak yang gemoy ya daripada yang langsing kayak mbaknya. Aduh, berarti ini saya pengecualian gitu ya. Kalau ini mah nggak bisa gemuk kayaknya, Dok. Kayaknya ya nggak bisa gemuk. Itu pola kebiasaan. Sama aja kayak kita makan tadi ya. Berbuka puasa dengan buah-buahan atau cukup dengan kurma misalnya. Misalnya suruh kan sunnahnya Rasul apa tuh ganjil 3 gitu ya. Ngomongnya 1 atau 3 yang dimakan berapa? 5, 7 gitu kan ya. Nah itu kan kalori dari kurma itu 1 biji aja sudah kalorinya besar banget. Belum gulanya. Jadi walaupun itu sunnah Rasul, tapi kalau kita makannya berlebihan itu juga tidak baik. Oke. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, Dok. Itu ada aba-aba dari editor. Suaranya kurang keras katanya. Terus teriak-teriak. Iya, padahal lagi puasa gitu ya. Oke, harus ya. Terus save energi gitu. Iya, tadi nyampe mana ya? Aduh, jadi lupa. Itu lemak lah kayaknya ya. Nah, itu kan kalau semisal diet gizi sehat apa tadi? Diet seimbang. Kalau buat orang yang nggak diet, yang biasalah normal-normal jadi curcol nih. Maksudnya bukan cuma saya, teman-teman yang lain juga. Nah, kalau makan gorengan gitu sama aja nggak sehat apa gimana nih? Kalau bukan buat orang yang diet. Nah, kebalikannya misalnya gini. Makanan apa yang berkalori tinggi berarti ya? Kan orang yang kurus ingin gemuk berarti dia tuh harus makan yang berkalori tinggi. Jadi makan sedikit tapi kalorinya tinggi gitu ya. Padahal orang yang kurus itu udah pasti
daya tahan daya tampung Kecil. di lambungnya tuh kecil. Dia makan dikit aja pasti udah kenyang. Bener banget tuh, bener banget. Udah kenyangnya cepet, laparnya lama lagi. Iya, Ya kan? heeh. Nah, itu harus kita siasatin kalau kayak gitu. Kita berarti bisanya makan porsi kecil tapi dibagi-bagi. Jadi Oke. lebih sering. Mm-mm. Nah, kayak tadi misalnya, nggak mungkin kan tadi kayak gitu buka langsung. Apa langsung gorengan? Iya, Sama gitu. es. Nah, jadi gorengan tuh boleh, tapi sesekali aja. Tapi lebih baiknya misalnya makan tadi dulu kurma dulu 3 atau kalau buah-buahan tuh kan tinggi serat ya. Iya. Nah, itu mungkin bisa dibentuk jadi yang nanti setelah tarawih gitu Oke. ya, pas lagi itunya. Yang tadi buka dengan makanan manis Oke. ya. Kolak atau kurma atau cake gitu, Oke, itu oke. kalorinya tinggi. Habis itu kita sholat maghrib, Mm-mm. habis itu langsung makan besar. Oh, Gitu. oke, sebelum tarawih makan ya. Makan besar itu dilihat itunya, komposisinya. Oke. Bisa makannya seberapa banyak? Misalnya nasi nih. Nasinya bisanya cuma 1 centong, Dok. Ya udah nggak apa-apa, 1 centong aja. Itu centong. Kita banyakin di apanya kalau gitu? Proteinnya. Lauk, ya, oke. Nah, proteinnya harus yang mengandung hewani juga nabati. Gimana caranya dia bisa berkalori tinggi? Ya digoreng. Tuh, jadi 2 lauk itu harus ada yang digoreng. Digoreng ya. Goreng dengan tepung. Nah, itu nambah lagi nambah. tuh 2 kali lipat. Iya, Tuh, karena ada misalnya tepungnya. ayam goreng tepung, tempe goreng tepung atau mendoan kayak gitu ya. Terus sayurannya tidak terlalu banyak. Kenapa sayurannya nggak boleh banyak? Karena sayuran itu yang bikin perut kita jadi cepat kenyang. Oke. Laparnya jadi lebih lama gitu. Oke, kalau nggak ada sayuran pun nggak apa-apa lah ya, Dok ya. Ya nggak bisa, namanya tidak seimbang berarti. Kalau semisal itu apa namanya sayur kayak apa sih sayur bayam atau sayur gituan kan. Tapi betul, kalau semisal betul. kita ambil kuahnya aja itu kan udah ada nutrisinya juga ya. Nggak perlu sama sayur. Sekarang sama ini kalau ngomong kayak gitu kayak gini. Dok, saya minum infused water. Itu kan udah ada sari-sari buah-buahannya ya, Dok. Nah, sekarang yang dibutuhkan kalau kita makan sayur ataupun buah itu apakah cuma nutrisi kandungannya aja atau yang kita butuhkan seratnya? Nah, itu yang harus diingat gitu. Jadi kita butuhkan dua-duanya, apalagi saat kita berpuasa. Pada sering bebelan nggak? Kan udah kita minumnya kurang ya kan? Iya. Aktivitas juga akan berkurang karena jarang bergerak gitu. Itu motilitas usus juga akan lebih berkurang. Oh iya kayaknya, Dok. Soalnya baru beberapa hari yang lalu ada teman saya cerita kayak gitu. Oh iya ya, oke. Masuk akal juga ya ternyata. Jadi bahannya untuk menjadi sebuah feses itu kita membutuhkan serat dan air. Seratnya dari apa? Ya itu nasi, ada lauk gitu ya. Daging kan berserat. Terus sayuran jelas seratnya, buah-buahan gitu. Serat itu ada 2, serat yang tidak larut dan serat yang larut. Nah, yang tidak larut itu dari sayur yang bikin jadi bahan si feses. Kalau yang tidak larut itu makanan buat bakteri di usus. Padahal yang kita tahu 50% imun tubuh kita itu ada di sini, di usus. Gitu. Makanya orang yang misal nih orang yang kurus banget gitu bisa dipertanyakan juga ya ususnya bagus nggak itu? Waduh. Atau kebalikannya orang yang terlalu gemuk, yang dia makannya hanya tadi ya trans fat, junk food kayak gitu, itu pasti juga ususnya juga tidak baik. Iya, sekarang kan kebanyakan junk food semua ya, Ya mau gimana lagi ya sekarang zaman. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi apa buka puasa lebih baik dengan buah dulu gitulah ya. Ada rekomendasi buah apa aja gitu nggak sih, Dok? Nah kalau buah-buahan itu semua pasti baik ya. Nah sekarang kita balik lagi ke orangnya. Orangnya itu punya sakit mah apa enggak? Nah, Tuh. itu kalau punya. Karena kan sekarang lagi musim nih, saya GERD dok, saya GERD gitu, padahal gemuk nih. Ya memang orang gemuk malah kebanyakan yang sakit GERD.
gitu. Masa dok? Iya, karena dia itu tadi pola makannya tidak baik. Dia Oke. kebanyakan ngemil, makan yang banyak mengandung gula dan lemak, tapi dia rendah serat. Makanya saya tadi bilang bakteri di ususnya nggak benar, jadi rusak gitu. Makanya dia langsung bloating namanya, Oke. gas gitu isinya ya. GERD itu kan isinya banyak gas di dalam perutnya sampai ke esofagus di sini ya. Nah itu orang MAH atau GERD itu masing-masing itu juga yang pencetusnya itu berbeda-beda. Jadi saya punya GERD, kamu punya GERD itu beda-beda. Apa yang kira-kira yang mencetus untuk GERD gitu. Misal saya nggak kuat makan buah yang asam. Biasanya itu ya. Ada yang sebagian masih kuat-kuat aja makan yang buah yang rada Asam. kecut gitu ya. Tapi nggak kuat makan sambal. Tuh. Makan pedas. Kalau saya misalnya, saya kuat kok makan sambal asal dimasak, asal mateng gitu. Cabe, Kalau mentah nggak bisa sambal yang digoreng, bukan cabe yang kayak dikeletus gitu. Iya. Cabe mentah gitu. Nah, kalau makan gorengan itu kan cabenya Iya, itu masing-masing. Jadi kita mengenali diri kita. Kita itu dirangsang, asam lambung kita itu akan terangsang oleh makanan apa aja. Ya, pada dasarnya makanan-makanan yang bersifat asam, pedas, terus yang sayur atau buah-buahan yang banyak menimbulkan gas, yang cepat menimbulkan gas, itu ya jelas yang harus dihindari. Misalnya kalau kayak sayuran nih ya, sayuran tuh ternyata banyak yang cepat berubah menjadi gas di usus. Contohnya ya kol gitu ya, terus kembang kol gitu, brokoli gitu, apa lagi ya, selada misalnya yang kayak gitu. Ya kayak gitu. Itu baru contoh aja. Tapi sebenarnya ya kalau makanan sayuran itu tuh kita makannya tuh dalam bentuk yang fresh, bukan yang dipanas-panasin tuh. Sebenarnya itu fine kalau menurut saya. Jadi kadang ada ibu-ibu yang masaknya sahur masak lagi, waktu buka masak lagi. Nah itu justru yang bagus sebenarnya. Daripada diinget gitu ya, dipanasin lagi. Tapi kan repot kadangnya. Biasanya iya. Nah itu, karena kan berarti dia udah lama ya, dia masaknya sore, terus dipanasin buat pagi, buat sahur. Nah itu udah timbul gas tuh rata-rata. Tapi kalau kita masaknya fresh langsung dimakan juga, kan udah ada nasinya, ada lauknya, udah ada bantalan yang lain tuh yang untuk menetralisir si asam lambung. Nah itu kalau ngomong-ngomong tentang asam lambung nih ya, mungkin kan ini tuh permasalahan banyak orang ya. Kalau asam lambung kan katanya kita itu nggak boleh makan telat dan sebagainya. Kalau puasa gini gimana dok menyiasatinya? Kadang mungkin siang-siang kayak gini aja udah naik asam lambungnya. Ya. Sebenarnya itu juga apa ya, metabolisme tubuh itu kita tuh kayak ada pola ya, kebiasaan gitu. Sama aja juga dengan pencernaan. Kita dibuat biasanya kalau makan, kalau orang yang punya sakit MAH itu kalau sahur kita harus mendekatkan, mengakhirkan ke waktu imsak itu yang baik. Terus tadi itu juga hindari makanan-makanan yang memang mencetuskan asam lambung bagi dia. Ada nih yang kebiasaannya gini, saya kalau pagi tuh wajib minum kopi dok. Yang mewajibkan coba diri sendiri. Udah tahu punya MAH, kenapa kok tetap minum kopi? Ya karena udah kebiasaan dok, kalau nggak minum kopi saya nanti lemas. Nah itu masuk lagi ke habit kan, kebiasaan kan. Nah kebiasaan baik atau buruk itu bagi dia ya, bagi tubuh dia gitu. Harus dikenali, oh saya nggak kuat minum kopi, ya janganlah minum kopi. Karena kita ingin berpuasa maksimal gitu. Ya itu tadi ya, kalau emang perlu dibantu dengan obat-obatan, minumlah obat gitu untuk mengurangi produksi si asam lambung. Banyak ya obat-obat golongan yang untuk menetralisir asam lambung, yang untuk menghambat terproduksinya asam lambung itu ada. Nah itu diminum. Nanti lama-lama tubuh kita akan terbiasa dengan pola yang teratur tadi, cuma makan satu sahur sama buka. Nah itu akan terbiasa.
tadinya perlu dengan obat-obatan mungkin dibantu gitu. Akhirnya nanti mungkin ini kan udah masuk 10 hari kedua ya. Iya, 10 hari kedua. Tubuh kita sudah mulai terbiasa. Gitu Mungkin ya. waktu awal-awal masih kaget ya. Gitu, kaget gitu. Nah itu nggak masalah. Terus tadi waktu buka gitu, kan ada tuh langsung saking kelaparannya langsung makan banyak, nggak siap perutnya, Betul. malah jadi sakit gitu ya. Nah, bertahap. Tapi kalau dibuka sama es gitu gimana dok? Es itu sebenarnya kalau orang yang itu sih nggak masalah ya. Sebenarnya yang bikin yang nggak boleh hoaknya apa sih? Es bikin gemuk atau gimana? Atau esnya katanya itu kaget, bikin lambung kita tuh kaget gitu. Sebenarnya enggak juga, malah sebetulnya gini, tubuh kita tuh kan hangat ya. Temperatur tubuh kita itu kan sekitar berapa? 36 37 lah ya. 36 ya, 36 derajat. Kalau kita minum air es masuk ke dalam tubuh, dia akan udah menetralisir. Iya betul. Es Es itu akan ternetralisir. Cuma orang-orang ada yang kebiasaan, orang-orang tua mungkin ya. Kalau minum es kembung, itu lagi tuh masuk lagi kebiasaan. Sekarang kita minum es kembung nggak? Enggak sih, aman-aman aja ya. Gitu. Itu masalah kebiasaan. Jadi banyak orang tuh yang kayak itu tersugesti. Gitu ya. Dirinya tuh tersugesti sendiri. Iya kan sih. ada penyakit-penyakit juga yang namanya psikosomatis disease gitu Oke. ya. Oke, berarti kalau minum es itu hoax ya masuknya ya, nggak apa-apa lah kalau semisal waktu. Ini balik lagi ya kalau untuk yang lagi diet gitu. Oh, lagi diet. Yang lagi diet tuh yang dihindari kan gula Gula, ya. benar. Lah kebanyakan kalau es apa rata-rata manis gak? Manis. Nah, itu memang yang harus dihindari untuk yang lagi pengen diet di bulan puasa. Kalau minum air es boleh nggak dok? Boleh banget. Itu malah ada penelitiannya, ada jurnalnya. 500 cc air es setengah sampai 1 jam sebelum makan itu justru akan menaikkan metabolisme. Oke, boleh Jadi dicoba itu tuh. hoak banget. Minum air es nggak boleh untuk yang pengen diet. Ya es cendol, es teh jumbo gitu, es boba itu yang nggak boleh. Iya, soalnya kan banyak banget gulanya ya. Kalau itu kan minuman ya. Kalau misal makanan awal buka langsung makan seblak gitu gimana dok? Oh, iya. Sekarang tuh nanya seblak isinya apa ya? Kan kalau kita ngomong tuh kan mesti kalori ya. Tuh kalau ngomong di satu mangkok tuh seblak gitu. Seblaknya isinya apa? Sekarang kan ada seblak apa tuh namanya yang bisa milih-milih sendiri. Iya, ada prasmanan. Ya, itu kan bisa milih-milih gitu. Lah Bismart harusnya. Makan seblak boleh dong. Kenapa? Awal Nggak buka loh. Ya kalau kuat aja nggak apa-apa perutnya. Gitu, langsung makan seblak gitu. Boleh aja, tapi milih seblaknya isinya harus ada telurnya. Ada, aman kan? Ya, terus ada suiran, misalnya ada suiran ayamnya, bukan cuma ceker ya, kayak gitu. Karena proteinnya pun kurang ya. Harus ada betul sayur. Karbonya dari apa dok? Kan itu ada mie, ada makaroni, kerupuk, itu kan karbohidrat gitu. Terus lemaknya itu dari minyaknya, udah lemaknya, masya Allah ya itu ya. Gitu. Belum ada sosisnya, ya kan? Topping-topping lainnya. Nah itu berarti yang PR-nya berarti cuma yang ditambah apa itu proteinnya kurang kan? Paling cuma 1 telur ya. Kita mengibaratkan gini, tadi kan ngomong, dok kurang gizi nggak? Lah kebanyakan itu kita kekurangannya tuh di protein. Proteinnya ya? Ya gitu, soalnya kan nih kalau kebutuhan tubuh misalnya ini yang berat badan 50 gitu. Kita boleh makan protein seberapa banyak dok? Harusnya sehari itu sekitar 60 gram rata-rata. 60 gram tuh sebesar apa sih dok? Itu kan 60 gram tuh protein 60 gram. Tapi wujudnya tuh kayak apa dok? Kalau kita ngomong 60 gram protein per hari dibagi 3 kali makan berarti 20 gram. 20 gram itu seperti kayak makan ayam dada filet tanpa kulit itu 80 gram sampai 1 on. 80 gram sampai 1 on tanpa kulit ya? Ya, itu. Berarti kalau makan telur doang, ini kita makan telur doang ya,
itu 1 kali makan ya. Iya. 1 kali makan itu makan telur itu putihnya aja 4 4 gram. 4 putih telur. Oh, 4 putih telur. Karena kuningnya nggak masuk protein, Oke. kuningnya masuknya ke kolesterol, ke lemak gitu. Jadi saya nggak sebutin itu si kuning. Oke. Gitu. Berarti kalau makan seblak telurnya 4. Nah, kan banyak banget tuh. Nah, makanya kalau tadi bilang kalau makan seblak aja cukup nggak dok? Kalau ngomong cukup ya cukup, Oh, cukup. tapi berarti proteinnya kurang. Yang kurang. Nah, kalau gitu mau ditambah apa lagi dok? Lah tadi berarti tambah susu boleh dok? Boleh. Gitu. Oke. Berarti minumnya susu. Minumnya susu, jangan es teh ya. Es teh gimana? Nah, sekarang kan ada ya Apa? minumnya kopi susu. Thai tea itu kan susu sama teh. enak. Nah, Bener. kan gitu ya. Iya, iya, Kan iya. anak zaman now sekarang lebih kreatif. Dok, kalau mau ngomongin tadi ya, kita mundur dulu sebentar. Yang tadi minuman kan kebutuhan kita itu tadi paling nggak 7 lah ya, 7 gelas ya sehari gitu kan, yang harus dibagi 2 kali dalam 10 jam itu. Kalau semisal ada yang namanya minuman berion, itu mempengaruhi nggak sih dok? Mineral ya itu ya. Mm-mm. Banyak kan mineral Iya, ya yang berion berkarbonasi apa Iya, enggak? yang berion kayak ya tau lah. Ya betul. Mau Ya nyebut betul. Ya itu nggak betul. bisa. Kalau kita ngomong ionnya, tubuh kita itu butuh memang mineral itu pasti sudah mengandung ion-ion. Di mineral water itu aja udah berion gitu. Kebutuhan apalagi yang harus berion lebih gitu ya. Apalagi minuman-minuman berion itu kan biasanya tadi tuh berkarbonasi. Berkarbonasi. Ya, betul. Itu ada sodanya. Oke. Gitu. Sodanya itu yang nggak bagus. Oh. Dia juga mengandung gula yang tinggi. Jadi nggak pas kalau untuk itu minuman hari-hari. Dan pasti punya bahan pengawet. Iya, kalau itu jelas sih pasti ya. Nah, itu yang tidak dianjurkan. Kalau hanya misalnya sesekali dok, ya kalau sesekali mah nggak apa-apa. Iya, kalau sekali. Ya, tapi kalau dijadikan kebiasaan daily, nah itu pun nggak bagus. Bahkan kita minum kayak teh-tehan itu ya, teh kemasan, itu pun juga tidak baik. Itu Kayak karena kan teh itu botol semuanya gitu. ada pengawetnya. Gulanya juga gula tambahan, bukan gula yang murni. Oke, emang Itu harusnya yang nggak itu ya. baik. Makanya kenapa sekarang tuh banyak penyakit-penyakit yang zaman dulu tuh biasa diderita orang-orang tua atau dewasa tua. Kenapa kok sekarang sudah banyak timbul di anak muda gitu? Contohnya apa? Diabetes. Apalagi gagal ginjal kronik yang harus cuci banget ya. darah. Nah, itu semuanya itu karena pola hidup itu, pola makan yang salah. Pola makan yang salah ya, berakibat pada nanti bakal ada penyakit yang menyertainya. Tapi kalau satu pertanyaan lagi sebelum kita break ya, listener ya. Kalau micin itu sebenarnya emang burukkah buat tubuh kita? Saya generasi micin. Oh, mantap. Akhirnya kita bertemu. Balik lagi ya, micin. Micin tuh apa? Bahasa kerennya apa sih? MSG ya. MSG, oke. Ya gitu. Itu kepanjangan dari apa? MSG. Monosodium glutamat. Nah, monosodium glutamat. Sebenarnya kita tuh monosodium. Sodium itu natrium. Natrium itu garam. Glutamat itu sebenarnya juga golongan dalam asam amino. Jadi sebenarnya itu dua itu tuh dibutuhkan untuk tubuh kita. Nah, kalau penggunaan si MSG itu dalam batas yang wajar, fine. Kalau Batas hanya wajarnya? untuk penyedap ya, menyedapkan oke. rasa, menambah, itu diciptakan oleh si siapa itu yang orang Jepang itu kan ya, menciptakan rasa umaminya itu kan untuk menambah, menggugah rasa gitu. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, mana-mana Iya. aja ya. Bahkan saya nih pasien-pasien saya yang lagi diet gitu, dok boleh nggak pakai micin, pakai penyedap rasa? Boleh-boleh aja. Kenapa? Kenapa diet harus makan yang nggak enak? Kayak gitu. Bikinlah itu masakan yang enak biar kita tuh satisfied gitu. Kita tuh puas kalau makan.
istilahnya nak wong Jawa ki ora ngrangsang gitu kalau makan lagi ya. Grangsang tuh masih kelaparan gitu. Oke. Lapar mata gitu ya. Padahal udah makan. Tapi Kok ngelihat apa pengen itu ya, pengen itu ya, pengen. Berarti kan tadi dia makan dia nggak puas. Puas, oke, benar-benar. Gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi nggak apa-apa asal pemakaiannya itu secukupnya ya. Masih dalam batasnya lah ya. Ya, betul, karena kan masuk lagi itu masuknya ke garam. Kebutuhan garam tubuh kita per hari itu ada. AKG-nya tuh angka kecukupan gizinya tuh ada. Lah kebanyakan zaman sekarang itu kita makan tuh tinggi gula, tinggi natrium, tinggi garam. Bahkan garam-garam yang silent, yang terselubung, jadi tersembunyi. Misalnya bukan kalau jelas misalnya tuh racun ciki-ciki tuh. Oh, ya itu kan udah jelas tuh rasanya MSG ya. Banget. Micin ya, Iya. asin gitu Micin ya. banget. Nah itu tadi yang kita ngomong yang minuman-minuman manis atau yang makanan-makanan kaleng. Itu ada ya tersembunyi Nah gitu. betul, itu juga mengandung natrium yang tinggi. Nah itu udah ditambah, makanya tubuh kita jadi kebanyakan garam. Apa bahayanya kalau kebanyakan garam? Menarik air ke dalam tubuh. Makanya ada tuh istilah ya, namanya gemuk air gitu. Oh iya, kayak nggak jadi. Bukan beri-beri ya, bukan lain lagi kalau beri-beri ya. Beri-beri itu yang orang yang kurang gizi ya. Anak apa orang gizi terus pada bengkak itu beda lagi ya kalau itu ya. Dok bilang kurang gizi kok saya jadi lumayan tersinggung dia. Ngerasa maksudnya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, habis ini kita bakal bahas rekomendasi menu sahur dan juga buka nih ya ala Dokter Dimas selaku ahli gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan ya, mohon maaf. Tapi kita akan break dulu nih view listener, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, view listener masih di program podcast Bisikan Lulu episode ke-10 dan kita masih di episode ke-11 udah diralat ya, udah direvisi sama editor di belakang. Episode ke-11 dan kita masih di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, masih barengan dengan Dokter Dimas juga ya, spesialis gizi klinis dan Vinem tadi. Wah, keren sekali sih pokoknya. Kita masih bakal lanjutin lagi obrolan kita seputar gizi seimbang dan juga puasa selama 30 hari ini nih ya, view listener ya. Kita lanjut. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang gizi-gizi yang dibutuhkan untuk orang-orang yang normal ataupun punya asam lambung yang diet. Kalau untuk ibu hamil gimana nih, Dok? Balik lagi ya, ibu hamilnya itu kan kita biasanya membagi kehamilan itu jadi 3 semester. Ya, trimester itu ya. Trimester pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di masing-masing trimester itu penambahan kalori itu berbeda-beda. Yang trimester pertama itu paling kita nambahnya cuma sekitar 300 kalori. Berupanya apa di 300 kalori itu hanya di banyaknya di protein. Tapi proteinnya pun itu paling cuma seperti 1 gelas susu. 1 gelas susu. Jadi sebenarnya kalau tadi bilang berpuasa pada kehamilan di trimester pertama boleh atau tidak, Dok? Boleh dong. Karena penambahan kalori dari orang normal dan dengan perbedaannya hanya sedikit banget, hanya sekitar 300 kalori. 300 kalori kalau kita nggak mikirin protein itu 1 potong donat aja udah lebih dari 300 kalori. Tapi katanya kalau semisal trimester awal tuh bukannya yang masih agak rentan gitu ya? Nah, itu rentannya bagaimana? Rentannya yang pertumbuhan janin di itu. Nah itu balik lagi ke masing-masing ya. Kalau emang bayi itu akan kuat, dia tuh memang bakatnya tuh kuat menempel di dinding rahim, dia nggak akan mudah rontok gitu ya. Rontok karena ibunya itu cuma berpuasa gitu, berpuasa. Padahal dia tetap makan sesuai kebutuhannya. Beda lagi kayak gini, trimester 1 itu kebanyakan mengalami namanya yang kayak mual-mual, muntah-muntah, ya, gitu ya. Namanya apa namanya tuh?
hiperemesis gravidarum. Oh. Nah, itu yang sama sekali dia nggak bisa makan. Makan dikit muntah, makan dikit muntah. Nah, yang seperti itu yang kita tidak anjurkan untuk dia berpuasa. Oke. Nah, itu ya Mbak ya. Tapi kalau dia sehat-sehat aja, kondisinya baik, silakan berpuasa. Kalau misal lebih ke minum, kalau kurang minum kayak pusing gitu, dianjurkan nggak? Dehidrasi. Tadi berarti minumnya harus baru disiasatin, terus tubuh kita tuh juga 70% tuh terdiri dari air. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kan tetap minum ya, kalau pas lagi sahur minum. Tadi kan anjurannya 1, 2, 3 ya, paling tidak 3 gelas air saat sahur. Terus nanti pas buka 4 sampai 5 gelas lagi. Saat ibu hamil di trimester pertama itu penambahan air belum banyak, kan dia bukan menyusui. Berbeda yang orang menyusui gitu. Kalau ibu hamil tuh sama kayak orang tidak hamil. Cuma ditambahnya tuh di protein. Protein tadi hanya seibaratnya 1 butir telur atau 1 gelas susu. Itu aja cukup tambahannya. Yang salah tuh kayak gitu, mumpung hamil, makan semuanya, minta suaminya beli ini, beli itu, akhirnya bedah, berpuluh-puluh kilo dia naiknya. Itu yang salah, karena kebutuhan orang hamil sama kebutuhan orang kayak yang biasa, itu sebenarnya kaceknya dikit banget dan nambahnya cuma di lauknya aja. Di proteinnya tadi. Tidak ditambah di martabaknya, tidak di cimolnya, cirengnya. Enggak gitu. Jadi dia cuma nambah itu tadi, makanya anjurannya minum susu hamil yang doyan susu. Kebanyakan ada yang aneh. Saya kalau hamil kok nggak kuat minum susu ya dok. Nah ini salah satunya dok. Ya kalau nggak bisa minum susu ya makan aja lauk gitu. Lauknya ditambah, misalnya tadinya makannya paha 1 sama tempe 1. Ya berarti sekarang milihnya jangan paha dong, dada. Susah lagi itu. Nah, balik lagi itu kalau gitu jangan nyalahin ini ya, berarti kan orang yang susah ya. Nah, berarti kalau lauk itu kan nggak hanya ayam. Apa hewani? Selain telur, ayam, ada daging, sapi, kambing, ikan. Nah, masa dari semua itu nggak ada yang doyan? Nah, Semua sih sebenarnya. Cuman kadang kalau sahur kan nggak makan. balik lagi jangan menyalahkan. Jadi itu harus bicara ya, sama kayak orang kici gitu ya. Gitu tadi. Bahkan kita misalnya nggak bisa makan, kita gantikan dengan pengganti makan tuh susu yang berkalori tinggi dengan berprotein tinggi itu banyak. Tuh. Nggak harus susu hamil, tidak harus. Boleh susu-susu lainnya yang berprotein tinggi, berkalori tinggi. Karena orang sakit pun, orang sakit tuh yang orang sakit-sakit itu kan banyak yang nggak bisa makan. Akhirnya kita juga memberikan makanan pengganti berupa minuman cair. Nah itu bentuknya seperti susu. Nah itu bisa diminum untuk ibu-ibu yang sedang hiperemesis tadi. Yang makan ini bau dikit muntah, bau itu muntah gitu. Itu bisa. Kalau dia cuman bisanya itu susu kedelai. Susu kedelai itu nabati. Iya. Kalau yang lainnya nggak bisa ya? Udah nggak bisa. Pokoknya produk yang ada susunya nggak masuk. Berarti makanannya harus dimodel. Iya, dimodifikasi. Misalnya bakso gitu. Kalau iya, atau mungkin makan steak misalnya gitu. Kayak tempura gitu, mungkin doyan yang kriuk-kriuk ya. Nah, cocok. Iya gitu. Ya betul. Roti ya, kan soalnya roti itu dari tepung ya. Ini kita kebanyakan kalau ngomong sama saya kan ngomongnya, dokter gimana kalau itu dengan diet gitu ya. Saya memang pantangannya tepung. Kalau roti jelas dari tepung, nggak mungkin roti dibuat tanpa tepung. Iya. Telur, mentega, gula. Iya, itu. Roti manis ya itu ya. Kalau yang roti tawar ya juga pasti tuh tepung, gula, mentega. Tetap. Dan tepung
terigu itu yang bikin dia bisa berserat itu, Oke. glutennya itu. Lah kalau mau bikin kadang-kadang gini, sama sekali nggak boleh makan roti dok kalau lagi diet. Boleh lah, sesekali boleh diganti misalnya yang dari gandum. Gitu. Boleh, jadi makan roti gandum itu boleh. Itu sebagai pengganti ya, untuk kombinasi makan nasi kok bosen terus gitu. Makan roti gandum dok boleh, berapa lembar? 2. Nah itu berarti sama ya untuk orang hamil ya. Karena orang hamil tuh juga yang jarang makan gitu, akhirnya mungkin asam lambungnya cepat naik ya. Nah itu boleh makan roti. Terus semester kedua sama, dia kebutuhannya juga nambahnya cuma sekitar 350, tapi proteinnya nambah lagi, jadi 7 gram. Berarti paling banyak nambahnya itu di Di proteinnya protein, ya? jadi di kandungan di kalori itu yang bertambah itu di protein. Kenapa kok di protein? Ya si protein itu yang untuk bahan si pertumbuhan si janin gitu. Oke. Jadi concernnya tuh makan apa, jajan gitu ke jalan, mikir dong otaknya. Kalau kita hamil kan bukan mikir diri sendiri, Ya, ada mikirnya yang untuk harus- yang di dalam perut. janinnya Jadi juga gitu. nggak maunya pengennya cilok, misalnya kayak gitu. Itu maknya yang seblak. pengen cilok, anaknya butuh cilok nggak? Gitu. Iya. Jadi jangan egois gitu maksud saya gitu loh. Karena sebenarnya ya 70% dari itu tadi hiperemesis gravidarum itu dipengaruhi oleh stres. Tuh. Saya stres everyday. Oke, mungkin ini adanya podcast ini itu sekalian konsul gratis ya antara yang di belakang nih yang sedang hamil gitu. Mungkin konsultasinya bisa dilanjut nanti di belakang layar karena kenapa nih Wak? Waktunya. Oke, kita lanjutin lagi nih. Kalau tadi kan udah ada konsultasi singkat lah ya dengan ibu-ibu hamil. Nah, kalau dari pasien dokter sendiri kebanyakan itu kasusnya apa dok? Dan ada nggak sih pasien yang karena emang sakit tertentu jadi ya udahlah nggak apa-apa kamu nggak usah puasa dulu selama Betul, 1 betul. bulan. Sama ya, itu juga di itu kan diomongannya dihadiskan ya, kalau orang sakit itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kalau emang dia nanti setelah sehat dia bisa mengganti puasanya mengkodo boleh. Tapi kalau memang akhirnya dia sakit berat, usia tua lanjut yang tidak bisa, itu juga Allah juga memberi keringanan gitu ya. Sama halnya gitu, kita berpuasa itu pengen sehat. Oke. Yang berarti yang berpuasa adalah orang yang sehat. Kalau dia memang sakit tidak usah dipaksakan untuk berpuasa gitu. Toh nanti dia diberi kesempatan untuk mengganti puasanya. Lah beberapa penyakit yang memang tidak dibolehkan berpuasa itu banyak sekali. Apalagi ini rumah sakit tipe B RSUD Kraton kan rujukan dari beberapa rumah sakit tipe C. Ya. Yang masuk ke sini itu relatif udah parah-parah gitu. Jadi yang pada contohnya banyak sekali, misalnya tadi ya diabetes gitu ya. Diabetes itu kan sebenarnya kalau yang sudah terkontrol gula darahnya misal di bawah 200 gitu dengan dia konsumsi obat yang teratur, dia boleh puasa. Tapi kalau untuk yang diabetes dengan gula darah yang belum terkontrol, misalnya dia masih di atas 250, 300, bahkan malah sampai 400, malah ada yang sudah sampai datang ke sini tuh udah sampai namanya penurunan kesadaran karena gulanya saking tingginya atau udah ngedrop, saking ngedrop gitu. Itu ya jelas nggak boleh puasa gitu. Atau penyakit-penyakit kronis lainnya kayak tadi di sini kan unggulannya kan onkologi ya, yang untuk kanker gitu. Pasien kanker ya nggak bisa berpuasa. Pasien-pasien yang berkaitan dengan pencernaan, digestif gitu, itu juga nggak bisa berpuasa. Gitu ya. Penyakit paru kronis misalnya kayak TB, pneumonia, efusi apa gitu ya, itu kan juga nggak bisa, kan rata-rata kurus gitu ya. Kenapa nih harus saya lagi rata-rata kurus? Iya ya. Ceweknya gampang soalnya ada di sebelahnya dokter gitu ya. Jadi itu hitungannya kita kalau dari saya yang dari gizi itu sudah masuk ke diagnosa malnutrisi sedang berat.
Atau kalau anak-anak dia sudah masuk ke gizi buruk atau masuk sekarang stunting misalnya. Stunting. Gitu ya. Itu yang tidak diharuskan berpuasa. Oke. Ini kalau saya masuk gizi buruk, Dok. Kalau dihitung indeks massa tubuh sepertinya iya. Gimana sih? Gimana cara rumusnya, Dok? Nah, ngitungnya Itu nggak sih? pakai ini mau pakai langsung hitungan diri sendiri. Katanya yang itu nggak sih, Dok? Apa namanya yang dikurangin tinggi badan, dikurangin berat badan? Iya Enggak, kalau indeks Ngurangin massa 110. tubuh misal contoh pakai berat badannya Budimas aja deh. Oh ya. Saya 45 misalnya. Oke. 45 dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Oh, dikuadratkan. Misal tingginya 155. 155. Berarti 1,55 dikali 1,55. Tadi kan berarti 45 dibagi itu ya. Dibagi. Dapatnya berapa? 19 misalnya. Oh, itu. Ya, Oh. itu angka ya, angka indeks. Kalau di atas 18,5 itu normal. Di atas 18,5. Kurang dari 18,5 itu baru malnutrisi. Nah, maka gitu. Berapa kalau view listener bisa Kalau dihitung kamu lihat sendiri? gini semuanya ini Budimas udah tahu ini normal. Ini normal. Nah, ini yang malnutrisi. Nggak normal katanya ya, view listener ya. Oke, kalau ngomongin tadi ya tempat prakteknya Budimas, itu di sini tuh kalau di RSUD Keraton sendiri biasanya bisa pakai BPJS kah atau gimana nih, Dok? Nah, itu benar. Kalau kita yang bisa tadi ngomongnya ke malnutrisi ya, itu biasanya malnutrisi itu berkaitan dengan penyakit-penyakit yang mendasari. Oke. Jarang yang malnutrisi itu berdiri sendiri. Kayak orang misalnya yang kayak gizi buruk gitu. Anak-anak gizi buruk yang memang kurang asupan. Itu memang murni dia kurang gizi karena kurang makan. Nah, kalau yang model gitu itu bisa masuk ke BPJS. Oh, malah bisa. Ya. Oke. Atau misalnya malnutrisi yang mendasari penyakit-penyakit kronis kayak tadi ada TB paru, ada yang lain-lain. Nah, itu yang bisa diklaim masuk ke BPJS dari penyakitnya dulu, penyakit yang mendasari metaboliknya. Dari tadi tuh ya, entah DM-nya, entah kansernya, entah gitu ya. parunya, atau penyakit liver misalnya gitu, terus dia jatuh ke malnutrisi. Jadi itu juga bisa diklaim dengan BPJS. Oke. Tapi kebalikannya, kalau misalnya pasiennya obesitas, kan banyak nih kalau Banyak. pasiennya itu obesitas. Banyak. Obesitas dia pengen weight loss program, gitu, pengen program penurunan berat badan. Itu yang sayangnya nggak bisa diklaim sama BPJS. Oke. Beda sama obesitas yang sudah berkomplikasi ke metabolik. Misalnya Ada penyakit-penyertanya ya? dia dari obesitas jadi diabetes, jadi jantung, jadi lain-lain gitu, jadi osteoartritis. Nah, dia periksanya kan keluhannya ini dulu. Terus baru nanti dikonsulkan ke saya, disuruh untuk menurunkan berat badan. Itu bisa. Oh, itu bisa. Oke. Oh, ternyata ada yang bisa pakai BPJS dan juga ada beberapa kasus yang tidak bisa ya, kayak mau program diet gitu ya, berarti masuknya ya, Dok ya, yang nggak bisa ya. Oke, mungkin sebelum kita menutup podcast di siang hari ini nih ya, view listener, ada nggak sih, Dok, saran menu buat sahur yang biar nggak gampang kita itu lapar, nggak gampang haus ketika siang harinya gitu? Ya, seperti yang tadi kita sudah sebut ya, kebutuhan minum kita kan terbagi tadi bisa 7 sampai 8 gelas. Betul. Berarti kita bagi di waktu sahur sekitar 3 gelas gitu, dan nanti di sisanya di waktu malam, di waktu buka. Itu berusaha untuk tercukupi biar tidak kita besoknya itu tidak terjadi dehidrasi. Sebenarnya kita tuh juga nggak usah takut, tubuh kita tuh akan mudah dehidrasi karena tubuh kita sendiri itu masih mempunyai cadangan air gitu. Kecuali aktivitas kita tuh sangat berat yang membutuhkan rehidrasi, maksudnya butuh cairan lebih banyak. Kadang ada tuh yang pasien-pasien saya nih saking getolnya pengen turun berat badan sebanyak-banyaknya waktu puasa. Dia lari, dia olahraga.
pagi habis sahur olahraga, lari 1 jam. Nanti mau sore-sore masih panas-panas, dia olahraga lari. Nah, itu yang nggak benar. Itu ancaman, itu bisa terjadi dehidrasi karena dia banyak mengeluarkan keringat, banyak mengeluarkan energi penguapan ya. Nah itu kalau untuk aktivitas daily aja sih sebenarnya kita fine-fine aja, aman gitu. Nah untuk menunya kayak yang tadi saya sebutkan, ada kandungan karbohidrat, protein, lemak, sayuran, buah-buahan itu harus tercukupi. Misalnya untuk satu porsi makanan yang pada umumnya itu misalnya nasi itu karbohidrat kompleks, jadi jangan takut bahkan orang yang lagi berdiet itu untuk makan nasi, tinggal jumlahnya aja. Kalau misalnya orang normal kita boleh makan sekitar 3/4 gelas belimbing gitu ya, sekitar 150 gram, 1,5 centong gitu lah ya. Berarti yang diet dikurangin lah, 1/2 centong gitu ya? Ya, setengah 1 centong gitu. Terus masih lapar dong dok kalau nasinya dikurangin gitu ya. Kalau gitu dibanyakin sayurannya karena serat lah yang membuat kita nanti tahan lapar, kenyang lebih lama. Gitu. Sayurannya jadi setengah piring, nasinya jadi 1/4. Terus lauknya juga dibanyakin. Lauknya apa? Harus ada yang hewani, harus ada yang nabati. Nabati itu apa? Tahu, tempe. Kalau yang hewani tadi itu ya daging, ayam, telur, ikan. Itu udah. Buah-buahan kalau memang masih mampu, pas lagi saat menjelang imsak boleh makan buah 1 potong. Baiknya apa? Buah yang banyak mengandung air. Contohnya apa? Melon, semangka, ya, benar. pir putih, kan ya. Terus apalagi buah naga. Gitu. Nah, gitu. Jeruk boleh nggak dok? Boleh-boleh aja kalau yang nggak punya mah. Itu kadang kan asam gitu ya. Ya. Terus saat berbuka sama tadi. Mau takjil dengan apa? Sebaiknya memang hindari makanan yang banyak mengandung gula. Gitu. Kalau yang benar tadi, baik orang yang ingin diet ataupun tidak diet, gula itu tetap bahaya. Jadi tetap membatasi penggunaan gula. Misalnya mau makan buah-buahan itu pilihan takjil yang paling bagus. Misalnya mau makan kurma 1-3 biji. Kan ada kurma yang kecil, ada kurma yang sedang, yang gede gitu ya. Yang gede makan 3 juga ya kan, sama aja bohong. Jadi kalau udah yang A2 yang gede 1 aja. Kalau kurma Nabi kan kecil-kecil boleh 3 gitu. Terus ditambah buah atau sup buah gitu kan. Nah, atau puding apa itu namanya? Puding atau salad mix salad itu boleh. Terus nanti sholat, minum tadi ya berarti ya, minum dulu, terus nanti minum lagi saat buka 1 gelas, terus sholat, terus nanti makan minum lagi 2, sebelum tarawih minum lagi 3, habis tarawih nanti minum lagi 4, mau tidur minum lagi, 5 atau pas lagi dibalik tadi sebelum pas lagi maghrib 2 gelas. Maghribnya 2 gelas. Gitu. Lumayan banyak ya? Iya banyak. Lumayan. Tapi kalau misalnya itu tadi disiasatin, misalnya kita udah makan sup buah, kan itu udah ada airnya, itu udah terhitung masuk di air. Kurangin lah ya, kurangin gitu. gelasnya. Terus gitu. sayurnya juga sayur bening. Nah ada kuahnya lagi, itu juga air. Jadi nggak kita letterlock gitu ya. Harus 8 gelas air putih gitu kan. Ya kalau kuat sih nggak apa-apa. Fleksibel aja. Oke, seperti itulah ya view listener. Jadi walaupun kita berpuasa selama 1 bulan penuh, itu bukan berarti kita kekurangan gizi. Kalau kita bisa mencukupinya, bisa menyiasatinya seperti itu ya. Dan mungkin buat view listener semuanya yang pengen berkonsultasi lebih lanjut tentang gizi, dan pengen ketemu sama dokter Dimas Alinya, bisa kesini aja ke RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan yang ada di Jalan Veteran ya. Sebelum pindah, kalau pindah nanti di mana Bu?
Oh, di Wiradesa. Oke. Terima kasih untuk view listener semuanya yang udah stay tune barengan dengan Lulu dan juga Dr. Dimas. Terima kasih atas waktunya. Kita mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa ya untuk sama-sama. view listener semuanya, dan sampai jumpa di podcast Bisikan Lulu episode berikutnya. Bye bye.